seperti apa. Itu yang saya ikuti. Baru nanti untuk memperhalusnya kita pakai English Pro, Bu. Ya, memang tidak kita paksa gitu ya. Memang kalau kita bukan native English, saya pun setiap jurnal Q1 saya selalu menggunakan jasa English Pro, Bu. Karena merasa bahwa bahasa Inggris saya masih apa ya, terlalu kasar. Tapi kalau untuk Q3, Q4 saya cukup pakai apa ya, Grammarly di institusi saya sudah cukup untuk menata apa halusnya bahasa. Itu Bu langkahnya. Jadi Ibu nanti download 3 paper terakhir yang mungkin topiknya agak similar dengan Ibu, kemudian ikuti gaya penulisannya. Ya, pakai tensesnya apa, tidak grammarnya, pemilihan diksi katanya pakai apa, itu ikuti. Maka polanya hampir sama Bu. Itu untuk mensiasati yang Bapak Ibu mohon maaf yang apa kemampuan bahasa Inggrisnya masih apa ya menengah lah. Itu silahkan caranya seperti itu kalau saya. Tapi jangan memulai dengan menulis bahasa Indonesia ya Bu, itu akan lama. Ya, nanti kalau mungkin awal-awal nggak apa-apa, Bapak Ibu nulis bahasa Indonesia dulu, nanti kemudian ditranslate pelan-pelan ya kata demi kata, kalimat demi kalimat itu oke. Tapi jangan langsung satu paragraf Bapak Ibu masukkan ke Google Translate itu kacau. Ya, mending kata sendiri Bu, ya. Tekuni ya kalimat ini tapi sambil melirik tulisan yang sudah publish di paper itu. Itu caranya. Ya, itu cara-cara awal saya belajar menulis untuk menjembatani bahasa Inggris karena saya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan Bu. Saya pun kuliah luar negerinya pun juga masih di Asia gitu ya. Di Jepang yang bahasa Inggrisnya juga mereka juga pas-pasan juga dengan kita orang Indonesia. Kecuali Bapak Ibu yang ke Eropa, ke Amerika itu bahasa Inggrisnya udah cukup lah saya rasa menengah ke atas. Mungkin itu Bu Fadilah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Tantut, Bunda Ipit. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau nanti ke depan kita laksanakan pelatihannya secara offline, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak nih? Setuju. Kurang kompak, setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Setuju, Pak. Insya Allah, insya Allah. Allah, ya baik. Lagi belajar di mana nih, Mas Baik, Koko? di mana ya? Nanti dikasih tahu ya. Ya. Nanti Aku kami punya yang datang ke bayi kota Bapak Ibu soalnya. semua ya. Nanti Ada sesi doa, Mas. ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga Ya. amin, mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan sehingga nanti pada saat ada pelatihan secara offline kami bisa kunjungan kota per kota ya Bapak Ibu ya. Di Bandung, Pak. Kita punya waktu 10 menit lagi. Selanjutnya Ibu Dewi Murni. Selamat malam Ibu. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, selamat malam, Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih, Prof, atas pencerahannya yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya punya 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama tadi terkait penjelasan perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Tadi Prof sudah menyampaikan tabel ya perbedaannya. Cuma saya sering terkendala menjelaskan secara sederhana yang mudah dipahami oleh mahasiswa saya gitu, Prof. Sebenarnya apa sih poin penting yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif gitu, Prof? Karena mahasiswa saya masih kebingungan gitu. Itu terkait ke mahasiswa ya. Kemudian yang terkait dengan saya, kebetulan kan saya waktu S3 itu melakukan penelitian. Nah, kemudian saya mengulangi lagi nih sekarang penelitian tersebut kepada mahasiswa saya, didapatkan data yang baru. Nah, apakah data itu bisa saya publikasikan gitu, Prof, agar tidak terjadi auto plagiasi gitu ya, Prof? Itu trik dan tipsnya bagaimana, Prof, agar saya bisa mempublikasikan penelitian yang serupa dengan disertasi saya, tapi tidak dianggap auto plagiasi gitu, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Silakan Prof Tantut, mohon pencerahannya. Mikrofonnya belum nyala, Prof. Oke, ya terima kasih Bu Dewi ya terkait kuanti ya Bu. Ya memang kan secara kuantitatif kan dikuantifikasikan ya Bu nanti. Kalau kualitatif kan mengeksplorasi, mencari makna naturalnya itu bedanya. Mungkin kalau mencari perbedaan di antara subnya itu yang agak kerepotan ya di antara beberapa dimensi di dalam kualitatifnya. Jadi kalau kualitatif Bu gitu ya, berarti apa ya? Fenomenanya itu unik, terbatas partisipannya. Maka silakan itu dieksplor, dicari artinya, dicari kemaknaannya secara kualitatif Bu.
gitu ya. Tapi kalau fenomena itu sudah sangat general, umum, ya permasalahannya bisa diakses ada banyak gitu ya, dan mungkin bisa keterwakilan dari beberapa populasinya itu cukup besar, kita kuantifikasikan. Itu cara mudahnya. Tapi kalau di dalam saya, Bu, misalnya kalau penelitian saya itu, saya biasanya mulai dengan kualitatif, ya. Setelah itu dari kualitatif saya ke project semi kuantitatif, baru nanti saya terakhir itu gabungan kuali dan kuanti, Bu, di project yang besarnya. Itu yang saya lakukan, karena mungkin Bapak Ibu yang sudah taraf doktoral, saya rasa memulai seperti itu. Jadi menangkap fenomena ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan suatu layanan perawatan A gitu ya. Maka sebenarnya layanan perawatan itu kan akan lebih mudah diterima kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan dan karakternya di sana, Bu. Maka eksplorlah itu dengan kualitatif gitu ya, maka akan lebih mengena dari punya tematiknya Ibu, nanti di develop Bu gitu ya, akan menjadi suatu kuantifikasi apa yang mungkin bisa dikuantifikasikan yang tidak ya, maka akan pelayanan yang akan lebih terintegrasi dan bisa diterima. Itu caranya Bu. Kemudian yang berikutnya Bu, kalau dulu topik ini sudah pernah dikerjakan, topik ini mau saya kerjakan lagi, mungkin Bu bisa dikomparasikan Bu. Kalau data yang dulu masih punya, Bu, dengan yang sekarang komparasikan aja dengan seiringnya perjalanan waktu kah, dengan perkembangan epidemiologi, kalau Bapak Ibu yang concern ke menular maupun tidak menular, itu kenapa? Itu bisa buat komparasi, Bu. Ya, tapi kemarin sudah publish, berarti izin Bu ke yang sudah menerbitkan tulisan Ibu awal. Data ini mau saya sebagai pembandingnya, dan sekarang Ibu meriset di mahasiswanya ditemukan data baru, itu mau dikomparasikan. Oh ternyata perubahan seiring waktu dengan apa dan apa, atau mungkin dengan kondisi pandemi yang kemarin begitu besar, akhirnya menyebabkan kondisi yang seperti ini bisa, Bu. Atau tidak, Ibu kalau mau kemudian ya paling mudah di paraphrase, Bu. Tapi paraphrase kan dari aspek kebahasaan, tetapi dari segi novelty-nya harus ada, Bu. Apa yang ditemukan, mungkin metodenya, atau mungkin partisipannya diperbesar dan multi-site. Kalau kemarin mungkin baru one site, satu tempat, Ibu sekarang multi-site dengan beberapa faktor dikendalikan. Jadi harus ada suatu keterbaruannya, karena mungkin yang Ibu kendalikan itulah yang akan mungkin memperbaiki, improve daripada apa yang Ibu temukan. Caranya seperti itu, Bu. Karena kita topik harus tetap satu ya, Bu ya. Kalau saya kan hipertensi ya hipertensi dan stunting gitu, Bu. Konsisten. Dan pendekatannya ke family based intervention dan family community based intervention. Tapi kan yang saya kendalikan makin banyak. Oh, kemarin saya concern ke exercise-nya pasien hipertensi, gimana sih terapi di keluarganya. Oke, sekarang ke makanannya, ya plant based dietnya. Besok nanti ke sleep-nya, baru nanti itu saya gabung dengan pendekatan apa. Jadi tetap concern-nya pada satu masalah. Terus itu Bu, karena Ibu akan expert di bidangnya, jadi maka akan dicari Bu Dewi itu yang seperti apa sih sana Bu. Jadi jangan berubah-ubah, besok TB, besok berubah ke diabetes gitu ya. Atau enggak begini, Ibu concern ke sleep terapi gitu ya. Sleep terapinya sekarang pada pasien diabetes. Nanti penelitian tahun depan sleep terapinya ke pasien asma. Besoknya ini itu juga tidak konsisten Bu. Tapi Mbak Ibu ke sleep terapis ya pada satu kondisi yang sama gitu ya. Itu mungkin akan konsistensinya ada. Gitu Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini kayaknya yang terakhir ya. Bu Sela, silakan. Bu Selasi. Terima kasih Mas Koko dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Hari ini Alhamdulillah optimal luar biasa, memberikan kesempatan untuk belajar kembali dan membuat semangat lagi nggih Mas Koko nggih. Tadi ilmu update-nya luar biasa. Terima kasih Prof. Namun mohon izin menyampaikan pertanyaan Prof. Jadi ketika kita mau publish terutama di jurnal internasional, ketika kita memiliki beberapa data, katakanlah bukan data yang baru, ngaten Prof. Artinya misalnya tadi seperti Ibu sebelumnya yang bertanya, itu apakah ada batasan ya Prof? Oh data yang digunakan minimal berapa tahun begitu? Atau mungkin data yang sekian tahun bisa kita up lagi begitu, atau harus diperbaharui lagi mengambil data,
karena memang belum sempat terpublikasi ngaten Prof. Nggih. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof, ini mohon maaf karena saya baru awam ngaten Mbok Menawi, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Jadi beberapa informasi terkait dengan discontinue saat ada suatu jurnal ngaten, kita itu kan kadang mohon maaf terlambat begitu ya informasinya bahwa oh ini ternyata discontinue padahal kita sudah masuk dan sudah proses review. Nah, mungkin ada trik khusus untuk mencegah begitu nggih ketika kita itu wah ini jurnalnya sepertinya sudah mau discontinue ya. Apakah ada tanda-tanda atau mungkin trik khusus untuk menghindari hal tersebut? Sehingga ketika proses review sudah berjalan itu kan kita tidak bisa narik lagi gitu nggih ibaratnya ngaten. Matur suwun Prof. Matur suwun. Saya kembalikan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sela. Silakan Prof, mohon pencerahannya Prof. Baik, matur nuwun Bu Sela sih ya. Begini Bu Sela, terkait dengan apa layak tidaknya suatu hasil riset untuk dipublikasikan gitu ya Bu ya. Pertama Bu, di author guideline-nya ataupun di homepage jurnalnya nanti biasanya di scope gitu ya, itu disebutkan bahwa jurnal ini akan menerima hasil suatu riset yang berapa tahun terakhir dari risetnya gitu. Itu paling mudah. Ya, mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Kalau tidak ada, ya monggo Bu dicoba. Ya, tapi biasanya novelty itu akan ditemukan yang 3 sampai 5 tahun, apalagi dengan pesatnya saat ini riset ya Bu ya. Jadi kalau Ibu punya data 10 tahun yang lalu, ya mungkin tidak bisa publish Bu. Gitu ya, karena itu sudah dikerjakan orang lain. Ya. Kecuali begini Bu, data 10 tahun yang lalu, sekarang Ibu kerjakan yang mungkin sama, tapi mungkin karena Ibu baca sesuatu hal, gitu ya, mungkin fenomena itu akan Ibu lihat perkembangannya, kronologinya, seperti apa. Dulu kan seperti itu, kok dalam waktu 3 tahun bisa masalahnya sekarang menjadi seperti ini, itu sebagai pembanding. Jadi intervensi dulu Ibu seperti apa, masih dikerjakan intervensi yang sama, tetapi dalam suatu setting, situasi yang seperti ini seperti apa. Atau mungkin dulu partisipannya adalah anak remaja. Ibu ngasih suatu apalah pendidikan apa pendewasaan perkawinan dan nanti setelah berumah tangga mungkin selang 10 tahun dulu dia adalah remaja akhir sekarang sudah ini dulu pakai itu sebagai data awal. Dulu knowledge apa skillnya seperti ini loh. Sekarang kayak di rumah tangga harusnya kalau mendapat pembekalan yang seperti dulu rumah tangganya jadi seperti apa gitu ya. Ibu pengen ini dan memberikan suatu family counseling kah atau family apakah itu mau dilihat data awalnya sama subjeknya diikuti gitu. Itu boleh. Itu malah ditunggu Bu yang riset-riset yang sifatnya apa ya perspektif ke depan dengan pijakan yang ada. Tapi mohon maaf yang tadi saya sampaikan datanya kan sudah milik publisher A ya Bu ya. Nanti Ibu izin, itu datanya mau saya open lagi sebagai data pembanding boleh nggak? Kalau diizinkan, oke. Itu yang jadi kadang gregetnya kita penulis ya Bu ya. Kita ini punya data sudah dikasihkan suatu publisher, tapi akhirnya data itu kan miliknya publisher Bu. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami ya terkait dengan etika bukan berarti setelah diterima di suatu jurnal A itu tetap punya Ibu enggak, tapi itu sebenarnya datanya sudah kita pindahkan ke mereka. Itu yang punya adalah mereka, Bu. Jadi jangan sampai nanti Bu kena masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, terkait tadi nggih, apa tadi? Bu, sampai kelupaan yang kedua. Jurnal yang discontinue untuk discontinue. mengenali Tanda gejalanya ya Bu ya. Oke. Jadi sama kayak orang sakit lah Bu, kalau Ibu perawat atau dokter atau bidan kan bisa melihat ya. Ini tanda gejalanya kayak apa. Jadi begini Bu, tadi yang indikator 11 tadi itu kan sebenarnya bisa kita lihat ke jurnalnya. Jadi begini Bu, ketika jurnal itu sudah tidak apa ya sesuai, awalnya dia itu misalnya gitu ya terbit setahun cuma 4 kali, tahu-tahu langsung setahun bisa sampai 6 kali gitu ya naik apa ya sepertiganya lah gitu ya. Kemudian setiap volume awalnya cuma 5, sekarang naik menjadi 3 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya jadi 10, 15 gitu ya paper yang diterbitkan. Itu tanda-tanda Bu. Kemudian yang berikutnya satu apa ya satu negara pindah gitu Bu ke sana. Kecuali bukan edisi khusus ya Bu. Kalau edisi khusus mungkin karena dia apa ya bekerja sama dengan suatu konferen maka
paper-paper yang diterima di konferen itu akhirnya dipubliskan itu beda, itu edisi khusus, suplemen itu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian jurnal Bu dari submit kemudian accepted-nya itu terlalu apa ya, time-nya pendek. Itu juga sama, Ibu curiga ini jurnal-jurnal yang kemungkinan akan discontinue. Enggak, tulisannya makin turun, Bu. Kemarin tulisannya itu ada 10, kok kemudian sekarang tinggal 3, tinggal berapa. Ini siap-siap jurnalnya juga akan discontinue, Bu. Itu tanda-tanda daripada suatu jurnal yang mungkin Ibu hindari lah submit ke dalam jurnal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang jurnal sekali masuk kemudian berbayar gitu, Bu. Ya, saya sering gitu, misalnya submit ke suatu jurnal, gitu ya. Oke lah, karena ini hanya penelitian kecil gitu ya. Oke, ini saya submit ke sini, kemudian dalam serang 1 minggu dapat feedback, hanya minor revision, kemudian saya revisi, setelah 2 hari diterima, silahkan bayar sekian gitu ya. Itu biasanya, oh kok cepet banget ya gitu ya. Itu terus kita baca ya diatur guideline-nya seperti apa, syarat jurnalnya pada ada seperti apa ya. Mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan ditarik. Ya, kecuali beberapa jurnal itu ya, kayak MDPI, kemudian apa lagi? Itu kan memang jurnal yang baik, tetapi dia berbayar gitu. Ya, memang kalau Bapak Ibu punya uang lebih gitu ya, dalam waktu 1 bulan tulisannya pengen cepat diterima, publisher MDPI itu sarananya Bapak Ibu. Ya memang banyak publisher yang seperti itu. Tinggal Ibu pilih yang seperti apa gitu ya. Itu caranya Bu. Itu beberapa tanda yang mungkin bisa Ibu kenali kalau memang ada jurnal-jurnal yang sudah tidak sesuai dengan guideline yang dia buat sendiri di website jurnalnya. Itu perlu Bapak Ibu hindari lah. Karena nanti kemungkinan akan discontinue. Kemudian terakhir Bu, sebelum paper itu punya DOI dan publish Bu, itu masih bisa Ibu tarik. Tapi ketika paper itu sudah, kalau sudah diterima tapi belum terbit online dan punya DOI, bisa Ibu tarik. Tapi kalau sudah punya itu, nggak bisa ditarik, Bu. Meskipun sudah diterima, tinggal nunggu apa versi akhirnya, tolong ditunggu ya, gitu ya. Itu bisa ketika kemudian Ibu lihat di website jurnalnya discontinue, Ibu boleh berhak. Dengan alasan tadi, oh mohon maaf, ternyata jurnal Anda discontinue dari suatu mesin pengindeks ini. Saya memerlukan mesin pengindeks ini, tapi jurnal Anda dari dikeluarkan, kami dengan berat hati menariknya. Itu nggak apa-apa, Bu. Ya. Meskipun nanti nama Ibu di jurnal itu, ini ngeselin banget penulis ini gitu ya. Itu ya haknya Ibu. Tapi ketika memang sudah publish online dan punya DOI, identitas suatu tulisan, mohon maaf itu sudah tidak bisa ditarik. Bu. Itu kata kuncinya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tanto. Terima kasih Bu Sela. Iya, Mohon maaf untuk Ibu Roma, Pak Mahfud, dan Bu Lulu karena waktu kita terbatas. Ya, jadi mungkin kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Jangan lupa isi link presensi. Prof. Tanto, terima kasih banyak atas sharing materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk 900 lebih tadi, Prof. Luar biasa. Tapi kalau kita ngelihat pendaftaran itu sampai 2000, Prof. Kalau yang daftar ternyata mungkin berhalangan hadir. Kita jumpa lagi insya Allah tanggal 31 ya Prof ya, di hari dan jam yang sama. Terima kasih banyak Prof Tantut, saya selalu untuk Prof Tantut dan keluarga, sukses dan juga sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Prof. Selamat malam. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Selamat Terima kasih, malam. Prof.